selaku ketua pengurus kredit union, bagaimana sih cara tata kelola dalam meningkatkan kinerja di kredit union Madani, Pak? Saya perlu sampaikan bahwa tata kelola kredit union itu ada 3. Ya, yang pertama, tata kelola individual. Itu yang tata kelola yang mengatur tentang pengurus, pengawas, dan manajemen. Berikutnya adalah tata kelola internal yang terkait pada proses manajemen, ya, prosesnya eksternal, ya, yang berkaitan dengan pihak luar. Jadi ada pengurus, pengawas, manajemen, anggota, juga ada pihak luar. Pihak luar ini ada orang-orang yang memang pihak-pihak yang berkaitan dengan Madani, secara tidak langsung dengan perbankan, notaris, atau koperasi di tingkat sekunder, sesama primer, dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa tata kelola itu merupakan kerangka kerja, ya, yang mengatur pola kerjasama pengurus dengan pengurus, ya, pengurus dengan pengawas, pengurus dengan manajemen, pengawas dengan pengawas, sesama pengawas. Bagaimana pengawas dengan pengurus, lalu pengawas dengan manajemen, dengan anggota. Ya, demikian halnya manajemen. Nah, bagaimana tata kelola yang dibuat itu harus jelas antara hubungan kerja antara sesama manajemen. Ini harus diatur dengan tata kelola yang baik dan benar. Semua pihak yang terlibat dalam kredit union itu jalan di atas aturan main yang sudah dibuat, yang sudah jelas, yang sudah standar. Kita semua wajib mematuhi ini. Tata kelola kita itu akan meningkatkan kinerja kita. Kinerja manajemen, kinerja pengurus pengawas, kinerja anggota dalam berkooperasi, juga kinerja lembaga Madani yang pada akhirnya akan memunculkan jati diri Madani sendiri. Nah, jadi bagaimana nanti orang bisa melihat bagaimana jati diri Madani di mata anggota, di mata pengurus, pengawas, manajemen, dan di mata masyarakat. Bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip yang ada di kredit union Madani ini yang pastinya sudah terstandarisasi, Pak? Pertama, tata kelola harus baku, ya. Kita semua harus mematuhi semua tata kelola yang dibuat. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana penerapan, ya, prinsip-prinsip yang terstandarisasi di kredit union Madani. Nah, yang pertama, kontrol secara demokratis, ya. Jadi anggota itu hak suaranya sama. Mereka mempunyai hak suara untuk berpendapat, memberikan masukan, usul saran, dan lain sebagainya. Baik pada saat mereka datang ke sini ataupun pada saat pelaksanaan rapat anggota tahunan atau pada saat pelaksanaan prarat, rapat sebelum adanya rapat anggota tahunan. Itu mereka berhak. Mereka juga berhak bertanya, bisa juga masukan, usul saran melalui kotak saran yang disediakan, ya. Yang kedua, itu keanggotanya. Kita keanggotaan terbuka. Siapapun, ya, siapapun warga negara Indonesia tentu saja bisa menjadi anggota, ya. Jadi tidak ada bilang, oh, ini koperasi milik orang tidak ada, gereja tidak ada, ya. Koperasi kredit union Madani itu milik anggota. Lalu yang berikut, kita tidak diskriminatif, ya. Jadi tidak ada unsur non ras, ya, non ras, agama, politik, suku, tidak ada. Koperasi ini adalah milik anggota. Bagaimana tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang berikutnya, pelayanan kepada anggota. Nah, kita tahu bahwa Madani sebagai kredit union itu bukan hanya semata-mata tempat untuk simpan pinjam, tapi juga ada unsur sosialnya. Anggota harus mengikuti pendidikan dan pelatihan bagaimana mengelola keuangan, ya, supaya nanti hidupnya jauh lebih baik. Nah, itu harus melalui pelatihan yang selama ini mungkin kita lupa. Yang berikutnya, distribusi kepada semua anggota. Ini hasil, ya, hasil tentu saja setiap tahun kita berikan dalam bentuk dividen. Demikian peran utama kredit Madani, ya, selain tempat untuk simpan, menyimpan, menabung, ya, membuat persiapan untuk hari tua dan lain sebagainya, juga ada peran sosialnya, ya. Pertama, Madani harus memberikan informasi yang tepat, ya, tentang kredit union Madani sendiri. Apa sih visi misinya? Nilai-nilai, prinsip yang mendasari kredit union kepada anggota. Ini anggota harus paham benar. Karena ini dasar, selain legalitas yang kita punya.
kita harus yakinkan kepada anggota bahwa bukan hanya sekedar tempat atau wadah untuk simpan pinjam. Jadi orang jangan datang mau menabung jadi anggota, nabung. Kapan saya bisa minjem ya? Kalimat itu sering ya Nah, Pak ya? sering muncul. Begini, jadi harus diluruskan, diedukasi supaya punya pemahaman. Di bidang ekonomi, Madani ambil bagian ya. Pertama, menciptakan berbagai produk simpanan ya untuk membantu anggota menjawab persoalan-persoalan ekonomi anggota sesuai dengan tahapan kehidupan. Kalau anak-anak muda mungkin bagaimana saya supaya punya rumah. Nah itu ya, kita Madani menciptakan produk itu. Untuk itu mereka harus mematuhi aturan yang dibuat berlaku untuk kita semua, bukan hanya buat orang-orang tertentu, tidak. Jadi anggota harus paham, memahami bahwa hanya anggota yang bisa menolong diri. Madani wadahnya, tempatnya. Sewu Madani sebagai wadah. Tempatnya anggota belajar untuk menolong diri sendiri. Dan berikutnya itu memberikan pelatihan kewirausahaan. Jadi diharapkan anggota kalau ada pelatihan kewirausahaan diundang itu harus datang. Ya, banyak hal yang bisa dipelajari. Apalagi sekarang pemerintah udah mulai banyak memperhatikan UMKM. Ya. Itu juga kita harus siap. Anggota kita dibekali dengan hal-hal yang praktis menyangkut administrasi dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti sebentar lagi ada pemberlakuan pajak kepada pelaku UMKM. Kita harus edukasi mereka supaya mereka paham. Berikutnya memberikan pendidikan dasar ya. Dan jangan sampai anggota kalau undang pendidikan dasar, tidak mau, tidak sempat. Oh saya sedang sakit. Ini pendidikan dasar wajib. Bagaimana memahami nilai-nilai, visi misi, ya ajaran-ajaran tentang kredit union. Selain itu pendidikan dasar ada literasi keuangan. Finansial literasi ini penting. Bagaimana anggota bisa menghitung berapa sih harta kekayaan saya, berapa sih kemampuan saya, berapa pendapatan saya, berapa yang harus saya tabung. Lalu persiapan menabung untuk apa saja dalam tahapan-tahapan kehidupan saya yang akan datang. Ada banyak hal yang bisa dipelajari melalui finansial literasi. Banyak masalah sosial yang dihadapi tentunya anggota ya. Tetapi Madani tentu saja konsen di masalah pendidikan dan pelatihan, ya, pendidikan dasar, finansial literasi, dan pendampingan UMKM. Tetapi kalau soal simpan pinjam dan usaha dalam rangka supaya anggota keluar dari kesulitan hidup, supaya mereka punya perencanaan keuangan jangka panjang yang jauh lebih baik, Madani punya kewajiban, untuk mendampingi. Jadi banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh anggota kita. Kita perlu mengedukasi mereka supaya mereka siap menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, apalagi di era teknologi sekarang. Biasanya Madani itu selalu setiap tahun mengedarkan angket. Jadi usul saran itu kan bisa anggota memberikan. Itu nanti baru Madani mengolah. Oh ini loh, anggota menginginkan ini. Lalu nanti kita bisa menyediakan. Untuk paling sederhana, anggota maunya ada tabungan emas. Kita siapkan itu. Dan ternyata laris manis. Ya, itulah pendampingan UMKM, ya, itu sangat penting. Mereka tidak usah takut bahwa kita ikut campur urusan mereka, tidak. Ya, kita mau supaya mereka hidup jauh lebih baik, bisa membuat perhitungan keuangan yang jelas, ya. Dan akhirnya kita sepakat bahwa kredit union itu bukanlah semata-mata tempat anggota simpan pinjam, tetapi selain simpan pinjam, anggota juga perlu dibekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan pelatihan. Anggota SEU tentu saja wajib mengikuti dan tidak sempat dan lain sebagainya. Nanti begitu ada kesulitan baru datang. Saya kan punya sertifikat. Kan bisa saya jaminkan. Sertifikat rumah saya harganya 350 juta. Masa saya mau pinjam 100 juta, saya tidak bisa. Padahal tiap bulan nabungnya cuma 50.000. Itu mungkin kesalahpahaman dari makanya ini pengetahuan mereka ya Pak ya. Itulah kurang lebih gambarannya ya. Pastinya Kredit Union Madani sebagai lembaga wadah itu membantu, tapi kembali lagi anggota itu harus punya juga pengetahuan terkait dengan kredit union itu bagaimana sih, dan tata kelolanya bagaimana. Betul. Sebagai anggota, karena kita pun menjadi anggota ada tahu prosedur yang harus kita ketahui. Baik, terima kasih banyak Mas Ipri. Untuk Sobat Madani
yang ada di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan terima kasih juga untuk Pak Sifri sudah memberikan banyak pengetahuan untuk kita. Nah, untuk itu Sobat Madani, kalau ada saran untuk podcast kita selanjutnya, boleh di DM aja di akun kita di Instagram Kredit Union Madani atau WhatsApp juga nih ke 0822 73 577. Nah, dengan Sobat Madani seperti itu, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara kita. Sekian dari saya dan juga Pak Sifri. Selamat malam. Selamat malam.